warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Talita Khozi di podcast Santri Asyarifah Sani. Kali ini saya ditemani dengan rekan saya yang cantik jelita, dia juga pintar kitab, dan Masya Allah suaranya bagus banget. Berlebihan sih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salma Aina Firdaus. Bertemu lagi dengan saya di podcast kali ini. Mbak Salma, alhamdulillah banget ya. Kali ini kita masih bisa berjumpa dengan bulan Ramadan di tahun ini. Ya, bener banget. Ngomong-ngomong nih Mbak, target Mbak Talita itu di bulan Ramadan kali ini tuh apa ya? Sebenarnya sih banyak ya, tapi mungkin saya pengennya tuh bisa ngatamin Quran lebih dari 3 kali lah. Subhanallah, keinginannya Masya Allah banget ya. Nggak apa-apa Mbak, lumrahnya setiap orang itu pasti ingin menjadi lebih baik daripada sebelumnya. Contohnya, hari ini ingin menjadi lebih baik daripada hari sebelumnya, minggu ini lebih baik daripada minggu sebelumnya, dan bahkan Ramadan kali ini menjadi lebih baik daripada Ramadan sebelumnya. Tapi kembali lagi ke kodratnya, bahwa al-insan ma'al khota' wan nisyan. Manusia adalah tempatnya salah dan lupa. Jadi, tidak ada yang sempurna di dunia ini. Sempurna itu hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, kita sebagai umat itu hanya bisa berusaha dan berdoa. Selebihnya kita serahkan semua kepada Allah. Jadi tugas kita untuk berikhtiar dan setelahnya kita bertawakal kepada Allah. Ya, benar banget. Jadi, kita hidup di dunia itu hanya sementara ya. Kekalnya itu di akhirat. Sebisa mungkin kita jadikan hidup kita itu bermanfaat agar kita bisa menemui akhir yang husnul khotimah. Ada salah satu ulama yang mengatakan bahwa akhir dari kehidupan seseorang itu tergantung bagaimana dia hidup di dunia. Semisal nih, dia di dunia itu hidupnya itu sering bersedekah, sering beribadah, beramal baik. Insya Allah saat di akhir hidupnya dia akan menjumpai akhir yang husnul khotimah. Tapi sebaliknya, jika dia sering melakukan kemaksiatan, contohnya berjudi, minum minuman keras, atau apalah itu, mungkin di akhir hidupnya dia akan menemui akhir yang tidak diinginkan. Husnul khotimah begitu ya. Alhamdulillah ya Mbak ya. Alhamdulillah. Ya, jadi sebisa mungkin kita bisa memanfaatkan waktu dengan baik, kita melakukan hal-hal yang bermanfaat. Jadi di umuran kita sekarang ini nih, umurnya Mbak Talita berapa sekarang? Ya, masuk kepala 2 lah. Subhanallah. OTW nikah nih. Aduh. Enggak. Mana ya Mbak ya? Sebisa mungkin kita itu menjadikan di umur kita yang sekarang itu untuk bisa menuntut ilmu dan belajar dengan semaksimal mungkin ya. Benar banget, benar. Ada salah satu cerita ini saya dapat dari Ning Umi Laila. Waktu itu dia bercerita ada salah satu anak kecil itu dia itu belajar sama gurunya. Tapi dia itu bilang sama ayahnya, dia cerita gitu sama ayahnya. Ya, kenapa sih setelah belajar itu pasti guru aku tuh suruh baca syair ini terus. Padahal itu aku udah hafal, aku udah lancar, tapi disuruh baca terus. Aku tuh bosen ya. Langsung si ayahnya bilang, Astaghfirullahaladzim nak, kamu nggak boleh kayak gitu. Kamu tahu syair itu dari gurumu itu. Jadi kamu nggak boleh bilang kayak kamu bosen, kamu nggak mau belajar, itu nggak boleh ya. Emang gimana syairnya? Ayahnya tuh tanya. Terus anaknya tadi bilang, ya pokoknya syair itu, ya ini gimana? Kayaknya Mbak Talita tahu mungkin syairnya ya. Syairnya tuh gini, walidatka ummuka ya bena adam bakiya wanasu haulaka yadakuna surura. Tahu nggak Mbak? Iya, tahu. Ya, terus ayahnya tuh bilang, subhanallah syairnya itu tuh bagus banget nak. Kalau kamu tahu artinya, mungkin kamu bakal kayak nyesel bilang kayak gitu. Iya, benar-benar. Lah kan aku masih kecil ya, yang penting aku udah hafal, yang penting aku udah lancar, aku nggak tahu artinya. Kamu mau tahu artinya? Emang artinya apa? Terus ayahnya bilang, artinya itu kamu terlahir dari rahim ibumu itu dengan keadaan menangis, sementara orang-orang di sekitarmu itu tertawa bahagia. Jadi saat dia terlahir, orang-orang yang menantikannya itu bahagia. Iya, senang kan karena menanti kelahirannya begitu. Iya, benar banget. Terus anaknya tadi tuh bilang, oh gitu artinya. Tapi nggak itu doang, ada lagi. Apalagi? Ya syair sama. Terus syairnya gimana? Ayahnya tadi bilang. Terus tadi anaknya bilang lagi, fa'mal bi khairika antakuna idza bakau fi yaumi mautika dohikam masrura. Terus ayahnya tadi bilang, nah itu lanjutannya syair tadi. Itu juga artinya bagus banget, nak.
kamu nggak boleh bilang kalau kamu tuh kamu bosen belajar, kamu nggak boleh bilang kayak gitu. Guru kamu mungkin itu punya sesuatu yang kayak nggak apa-apa lah diulang terus, mungkin itu ada manfaatnya. Biar paham begitu ya. Iya, biar kamu paham mungkin suatu saat artinya itu apa, dan artinya itu maka berbuat baiklah agar mereka semua itu bahagia saat nanti kematianmu. Jadi sebisa mungkin saat kamu itu hidup di dunia, kamu melakukan hal kebaikan, maka orang-orang itu akan kayak bersedih gitu loh. Karena kehilangan Iya, gitu karena kan. kehilangan, bener banget. Sebentar. Tadi dari Mbak Salma kan menyebutkan di situ fa'mal bi khairika ya kan? Oh iya, Pak Maldi Khair kan. Jadi saya tuh sebelumnya pernah mendengar itu bukan fa'mal tapi fajihad li nafsika. Oh, bener banget. Emang Mbak, ada salah satu yang mengatakan fajhati nafsika karena waktu itu Gus Dur menentukannya tuh fajhati nafsika. Karena Gus Dur itu menganut dalam kitab Tafsir Al-Bayan karangan Syekh Al-Qadir bin Milal jilid 1. Iya benar-benar. Tapi tadi saya melantunkan fa'mal bi khairika itu dalam kitab Al-Mausu atau Raqaiqu wal Adab karangan Syekh Yasir Al-Hamdani. Oh begitu. Jadi ada salah satu sumber yang mengatakan seperti itu, tapi juga sumber lain mengatakan seperti itu. Jadi benar semua. Iya benar. Jadi emang kita tidak boleh belajar hanya dari satu kitab. Kita juga tidak boleh belajar hanya terpaku pada satu guru begitu Benar ya. banget. Harusnya beberapa Dari kitab sumber. agar satu ilmu itu dilengkapi dengan ilmu yang lainnya begitu. Guru saya pun mengatakan seperti itu. Belajar itu jangan dari suatu sumber aja, tapi dari beberapa sumber agar kita bisa mendapatkan sesuatu kayak itu loh, pendapat-pendapat yang lain. Jadi kita tuh nggak mamang gitu loh dalam bahasa artinya. Jadi kita yakin kalau itu memang pelajarannya seperti itu begitu Iya, ya. bener banget. Jadi sebisa mungkin ya ini teman-teman semua, waktu kita itu di dunia itu memang sementara. Jadi kita manfaatkan semaksimal mungkin lah untuk kita belajar, untuk kita melakukan hal-hal yang bermanfaat agar kita bisa mendapatkan apa yang kita inginkan. Kita bisa menjadi orang yang kita inginkan. Jadi kita berusaha di dunia agar kita memanennya nanti di akhirat begitu ya. Allah, amin. Terima kasih itu penjelasan yang luar biasa, yang sangat bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa itu dicatat ya perbedaan dari syair tersebut, mungkin nanti akan menjadi perdebatan atau seperti apa. Bener banget. Terima kasih Mbak Salma sudah mau menjelaskan secara detail tentang syair tadi dan isinya seperti itu, luar biasa. Terima kasih semuanya, semoga bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.